menjelaskan latar belakang, di mana di sini desain jembatan menggunakan aplikasi dan konstruksi jembatan menggunakan tusuk gigi adalah sebuah pendekatan yang menarik untuk kita pahami sebagai prinsip dasar dari teknik konstruksi jembatan, di mana aplikasi desain jembatan memungkinkan pengguna untuk membuat simulasi desain dan menguji kekuatan struktur secara digital, memberi visualisasi yang jelas, serta efisiensi dalam perencanaan. Sementara itu, konstruksi jembatan tusuk gigi meskipun menggunakan bahan yang sederhana, tetapi juga mengajarkan konsep penting seperti distribusi beban, kekuatan material, dan teknik pengikatan untuk membangun struktur yang kokoh, di mana kombinasi antara desain digital dan eksperimen fisik dengan menggunakan tusuk gigi ini memberikan kesempatan untuk pengembangan. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam dapat mengasah keterampilan analisis, kreativitas, dan keterampilan dalam merancang dan membangun jembatan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah Pak Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maxwell Romahorbo dengan NIM 12S24037 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 19 PRD Angkatan 2024 menjadi perwakilan sebagai desainer untuk jembatan kami pada proyek kali ini. Untuk membuat desainnya saya menggunakan aplikasi Bridge Designer 2016 Second Edition. Pada aplikasinya kita langsung saja masuk ke bagian New Design. Yang bagian pertama itu ada Design Requirement dan langsung disetujui saja. Kemudian disuruh memiliki local information, tidak. Lalu memilih elevation atau ketinggian. Di sini kami memilih ketinggian paling rendah di atas permukaan air. Selanjutnya untuk deck material dan truck loading, kami pilih yang medium strength dengan ketebalan 0,23 meter. Selanjutnya untuk truss template-nya atau kabel-kabelnya ada yang truck truss dan bagian hoe, truck truss spread, dan truck truss bagian wiring. Cuma di sini kami tidak memakai template untuk trussnya karena akan dibuat secara pribadi. Selanjutnya untuk project name ini bawaan karena menggunakan aplikasi yang gratisan. Untuk desain saya masukkan nama saya sendiri. Dan project ID saya masukkan nomor kelompok saya. Langsung aja kita mulai. Seperti yang bisa kita lihat, Pak Bu, di sini ada 1 2 3 4 5 6 bulat sebagai penyangga dasar di bagian bawah. Dan kita hanya tinggal menambahkan 1 2 3 4 5 bulat di atasnya sebagai penahan di atas. Sebelumnya kita pastikan dia sudah presisi, berada segaris dengan bulat di sampingnya dan berada di pertengahan garis yang di bawahnya. Langsung saja kita gambarkan dengan tali bajanya untuk menghubungkan antara bulatnya ini. Untuk di bagian atas sepertinya akan menggunakan ketebalan yang lebih tipis karena hanya sebagai tali penyangga. Ya, karena pada jembatan tusuk giginya juga bagian atas ini Pak Bu, kami hanya menggunakan sekitar 3 tusuk gigi. Lalu kita masuk ke pengujian beban. Ya, sepertinya ini terlalu tipis, jadi kita perbaiki menggunakan ketebalan 140. Pada ini load test result juga dia merah, menyatakan bahwa ini bermasalah. Ya, dengan ketebalan yang sama kita coba uji. Sepertinya masih ada sedikit trouble pada bagian tengah. Ya, bagian force-nya ada tanda merah. Jadi kita gunakan carbon steel dengan material yang sama. Apakah berhasil? Ya, langsung saja kita uji dengan load test. Masih ada warna merah, namun ya masih ada kesalahan
Pak Bu pada satu garis ini ya. Jadi kita gunakan solid bar saja. Sebenarnya ini balik ke default lagi sih. Oke, seharusnya sini udah sesuai dengan requirement-nya. Ya. Ya, mobil dapat dilewati dengan baik. Sepertinya jembatan sudah cukup menahan beban, dan mari kita lihat pada laporan. Ya, pada result di sini seluruh material menggunakan carbon steel dan cross section solid bar dengan size milimeternya 140 kali 6,32 meter panjang. Di sini nama jembatannya itu Denisa Mahan Memorial Bridge. Sebenarnya itu nama jembatan dari template-nya, karena ini aplikasi harus premium untuk membuat nama sendiri. Namun secara umum nama dari jembatan ini itu adalah jembatan Truss Bridge atau jembatan rangka baja. Kenapa kami pilih desain ini? Karena ada beberapa keunggulan yang kami lihat. Yang pertama itu dari cocok untuk bentang panjang. Jadi di sini sering kali digunakan karena di sini cukup umum ya untuk membangun jembatan yang melintasi sungai, lembah, jalur kereta api, karena mampu menahan beban besar dalam jarak yang panjang tanpa memerlukan banyak pilar penyangga, sehingga pada tengah-tengah segitiganya ini cukup dikosongkan saja karena dia secara fisika sudah seimbang menahan bobot dari tapaknya. Lalu efisiensi material. Untuk penggunaan material pada pembuatan jembatan tipis seperti ini itu bisa dibilang cukup efisien dan tidak memakan material yang banyak karena tidak memiliki siku-siku atau sudut-sudut yang rentan patah untuk di double-double dengan tusuk gigi yang lain. Lalu stabil terhadap angin dan getaran. Jembatan seperti ini memiliki daya tahan yang baik terhadap tekanan angin dan getaran pada lalu lintas. Hal ini membuatnya lebih stabil, terutama pada desain geografis yang menantang seperti pada kemiringan-kemiringan meja nantinya yang akan diuji untuk mengantisipasi hal tersebut. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai desain jembatan kami, alasan tujuan dan uji bebannya. Ada pun kesalahan kata, saya minta maaf, saya ucapkan. Terima kasih Pak, Bu. Perkenalkan, nama saya Laura Wasilopea dengan NIM 12S24057. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari jembatan, dek atau alas jembatan. Jadi dek ini pada jembatan itu bisa dibaca sebagai permukaan jalan jembatan yang dimana dilalui oleh setiap pengguna lalu lintas seperti kendaraan, pejalan kaki, kereta api, dan lain-lain. Jadi dek ini menanggung sebuah beban yang datang dari pengguna lalu lintasnya, lalu akan menyalurkannya kepada piers atau embankment yang akan menyalurkan beban tersebut ke tanah atau dasar jembatan. Nah, dek ini juga dirancang agar kuat terhadap cuaca yang ekstrim seperti hujan, salju, atau panas, yang agar si dek ini tidak rusak dan bertahan dalam waktu jangka yang lama. Jadi oleh karena itu dek ini sering terbuat dari bahan yang kuat, yang tahan lama seperti beton atau baja, yang mampu bertahan lama dan kuat meskipun terkena berbagai kondisi lingkungan. Nah, dek ini juga memiliki lapisan permukaan yang dibuat agar tidak licin. Jadi permukaan ini nggak licin agar memastikan keselamatan setiap pengguna jalannya. Jadi dek ini bukan hanya sekedar kayak permukaan jalan yang menyambungkan dua tempat yang terpisah, namun dek ini juga dirancang untuk mementingkan keselamatan dari si pengguna jalan ini agar bisa digunakan dengan baik dan aman. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa fungsi dari piers pada jembatan. Jadi kegunaannya itu untuk menjaga kestabilan dan kekuatan si jembatan tersebut. Jadi beberapa fungsi utamanya itu, yang pertama itu menopang rentang jembatan yang berfungsi sebagai tiang penyangga yang menopang bagian horizontal pada jembatan. Yang kemudian menyebarkan bebannya itu membantu menyebarkan beban yang diterima dari dek ke tanah atau dasar jembatan, sehingga mencegah struktur jembatan dari kerusakan atau pergeseran akibat beban yang terlalu berat. Yang ketiga itu menjaga kestabilan. Piers memastikan bahwa jembatan tetap stabil, terutama pada jembatan dengan rentang yang panjang atau yang dibangun di atas badan air.
mereka memberikan dukungan yang diperlukan untuk menjaga agar jembatan tetap tegak dan tidak ambruk. Yang terakhir yaitu menyerap guncangan dan getaran. Piers yang berfungsi untuk menyerap guncangan dan getaran yang terjadi ketika kendaraan melintas sehingga mengurangi dampak yang bisa merusak struktur jembatan. Nah, yang selanjutnya itu ada span. Span itu kegunaannya untuk menghubungkan bagian-bagian dari jembatan. Yang pertama itu adalah menghubungkan dua titik. Pada bagian horizontal jembatan yang menghubungkan tiang penyangganya atau piers atau penopang ujung abutment. Span berfungsi sebagai jalur utama yang dilalui oleh kendaraan, pejalan kaki atau kereta api. Nah, yang kedua itu fungsinya menanggung beban. Span menerima beban yang datang dari kendaraan atau pejalan kaki yang melintas di atasnya. Kemudian beban tersebut diteruskan ke tiang penyangga atau abutment yang mendukung span tersebut. Nah, fungsi yang ketiga yaitu menjaga kestabilan struktur. Span membantu mempertahankan kestabilan jembatan tanpa mendistribusikan bebannya secara merata ke bagian penyangga. Untuk itu, tanpa span yang kokoh, struktur jembatan tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, fungsi yang terakhir itu ada fleksibilitas dan daya tahan. Untuk beberapa jenis jembatan, seperti jembatan gantung ataupun jembatan kabel, span ini dirancang untuk menahan beban dinamis dan perubahan suhu serta kondisi lingkungan lainnya. Span yang kuat dan tahan lama adalah kunci agar jembatan tetap aman digunakan untuk waktu yang lama. Terima kasih. Berikutnya adalah saran. Ada beberapa saran yang harus kita lakukan dalam membuat jembatan tusuk gigi. Yang pertama, coba berbagai aplikasi desain jembatan untuk lihat fitur yang berbeda dan pilih yang paling cocok. Yang kedua, lebih banyak pengujian. Kita harus melakukan simulasi uji beban dengan lebih detail. Misalnya, uji beban dinamis atau kondisi cuaca, supaya tahu
sekuat apa desain jembatan. Yang ketiga, eksperimen dengan bahan lain. Selain tusuk gigi, coba pakai bahan lain seperti benang atau kawat untuk bikin jembatan lebih kuat. Yang keempat, pentingnya ketelitian. Pastikan saat kita merakit jembatan tusuk gigi, setiap bagian dipasang dengan teliti dan gunakan lem yang tepat supaya kuat. Yang kelima, uji kekuatan bertahap. Setelah jembatan jadi, uji kekuatannya dengan menambah beban pelan-pelan untuk lihat seberapa kuat struktur itu. Yang keenam, kerjasama tim. Ajak teman-teman sekalian untuk diskusi atau kerjasama biar lebih banyak ide atau solusi. Dan yang terakhir adalah dokumentasi proses. Catat semua proses desain uji coba, jadi bisa dievaluasi dan dipelajari di masa depan. Sekian dan terima kasih. Wah,